Syaudillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 94 qauluhu mata a'taka asyhadaka birrahu wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu. Bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi 'alaika. Ketika dia memberimu atau ketika dia memberi nikmat kepadamu, dia mempersaksikan kebaikannya, kebaikan Allah. Ketika dia tidak memberimu, tidak memberi kenikmatan ataupun memberi musibah kepadamu, dia memperlihatkan kuasanya. Pada semua itu, dia ataupun Allah memperkenalkan diri kepadamu dan mendatangimu lewat kelembutannya. Ketika memberimu, Allah menampakkan sifat-sifat kebaikannya berupa kemuliaan, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan sebagainya. Ketika dia menolak memberimu, dia menampakkan sifat-sifat kuasanya yang mengandung keperkasaan, keunggulan, paksaan, kesombongan, kekerasan dan ketidakbutuhannya. Dalam dua kondisi itu Allah mendekatimu dan menghendakimu untuk mengenalinya. Jadi intinya Gusti Allah niku mbuh ngekeki nikmat nang awake dhewe utawa nyoba nang awake dhewe. Intinya dua situasi, dua kondisi itu nggih tujuane untuk memperkenalkan diri untuk asane napa? Nggih, marekake Gusti Allah nanggone umate, nanggone pilihane rasane ngoten. Kekasih. Kita pun demikian. Bila ingin dikenal orang lain, kita bisa memberi pemberian kepada orang itu, bisa juga menyiksanya. Kedua cara tersebut menjadi sebab kita dikenal oleh orang lain. Maka pahamilah, dengan kedua cara itu Allah mendekatimu. Karena pengetahuanmu tentang sifat-sifat kebaikan dan kuasanya merupakan karunia dan kasih sayang terbesar Allah untukmu. Oleh sebab itu kau harus mensyukurinya. Kesimpulannya, yang dituntut dari para hamba adalah agar mereka mengenali Tuhannya melalui sifat-sifat dan nama-nama baiknya. Tak ada jalan lain untuk mengenalinya kecuali Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada mereka. Caranya bisa dengan menurunkan musibah-musibah dan cobaan-cobaannya, bisa pula dengan menganugerahkan pemberian-pemberiannya yang sesuai atau berbeda dengan keinginan mereka. Siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik, ia tidak akan terlena oleh kepentingan diri sendiri. Ia tidak akan membedakan antara pemberian dan penolakan Allah, karena masing-masing merupakan jalan yang membawanya menuju makrifat tentang sifat Allah, baik itu yang berhubungan dengan sifat-sifat baiknya maupun dengan sifat-sifat kuasanya. Jadi intinya kan ngoten, bahwa salah satu sifat tiang iman, tiang mukmin niku nggih bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan juga bersabar ketika mendapatkan musibah. Aida asobaka watawanika dawuhe teng Quran, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ketika kita mendapatkan musibah, bahwa yo kabeh kersane Gusti Allah. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Jadi ciri-cirinya orang mukmin, ciri-cirinya orang yang sudah beriman itu ngoten. Ketika diberi nikmat itu bersyukur. Yang tujuannya niki, jadi tujuannya intine nggih Gusti Allah niku gak gelem diwayuh intine ngoten.
untuk mengenalkan dirinya kepada mereka. Qaluhu innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Jadi kenapa kok rata-rata umat itu ketika diberi musibah itu kok ngersolo niwan ngeten iki. Yang membuatmu kecewa ketika tidak diberi adalah karena engkau tidak memahami hikmah Allah di dalamnya. Jadi niku sing garai wong kecewa, sing garai wong putus asa bahkan itu kan ngoten. Bila kau merasa kecewa dan sedih karena tidak diberi olehnya, itu artinya kau tidak memahami hikmah mengapa Allah tidak memberimu. Sekiranya Allah memberimu pemahaman, niscaya kau akan menikmati kondisi itu. Bila kau paham mengapa kau tidak diberi, tentu kau akan sadar bahwa dengan penolakannya itu dia ingin membimbingmu menuju pintunya dan membuatmu bergantung kepadanya, sehingga kau menjadi salah seorang yang dicintainya. Jika Allah mencintai seorang hambanya, dia akan melindunginya dari perkara-perkara duniawi. Kau juga akan memahami bahwa Allah mendorongmu untuk menempuh jalur para muqarrabin. Jadi ingatan nggih, untuk dipilih kalian Allah niku prosesnya ngeten. Tapi bukan berarti nopo melarat nggih niki, bukan berarti miskin nggih di sini nggih. Niki mek gak kumantil karo donya ngoten mawon. Bukan berarti nggih rata-rata sih memang kondisinya itu fakir, kondisinya itu miskin. Tapi rata-rata tidak menutup kemungkinan nggih napa honi agnia ataupun berkecukupan, tapi tidak kumantil nang donyane, gak kumantil nang hartane. Dikisahkan bahwa Fudail berdoa, ya Allah, engkau buat aku dan keluargaku lapar, engkau buat aku dan keluargaku telanjang tak memiliki pakaian, engkau lakukan ini hanya untuk hamba-hambamu yang khusus. Dengan cara apa lagi aku memohon kebaikan ini dari niki dongone Fudail bin Iyad nggih. Bila kau paham mengapa kau tidak diberi, kau tentu sadar bahwa dunia ini fana dan kenikmatannya akan sirna, sehingga kau keluar dari sana dengan membawa bekalmu untuk akhirat kelak. Bila kau paham mengapa kau tidak diberi, tentu kau akan sadar bahwa penolakan Allah itu adalah karunia darinya. Niki ngoten keranten dilalai kan memang Gusti Nabi niku membuat nopo ngekei contoh ini kan sangat-sangat ideal, sangat-sangat terukur, sangat-sangat iso dicontoh lah. Jadi umat Islam ataupun kekasih Gusti Allah niku gak kudu sugih, ya gak kudu kekurangan banget kan, tidak. Jadi dari semua aspek, dari semua kondisi itu bisa menjadi muqarrabin, bahasane teng mriki bisa menempuh jalur muqarrab. Qaluhu rubbama fatahalaka babad do'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qadu 'alika bidambi fakana sababan fil wusul. Nah, keranten nggih, ngeten niki ada kalanya dia membukakan pintu ketaatan untukmu, namun tidak membukakan pintu penerimaan. Jadi mek taat, mek isregep ning gak diterima. Ada kalanya dia menetapkanmu berbuat dosa, namun ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya dirimu kepadanya. Jadi niki murni hak prerogatif Gusti Allah nggih niki nggih. Gak kena diakal-akal, gak kena digawe-gawe niki. Bahwa hal itu dikarenakan ketaatan terkadang disertai pula dengan kekurangan-kekurangan yang merusak keikhlasan, seperti sifat ujub, sifat bergantung kepada ketaatan itu, dan kebiasaan merendahkan orang yang tidak melakukan ketaatan. Semua keburukan itu menghambat ketaatanmu untuk diterima Allah. Di sisi lain,
dosa terkadang juga diikuti dengan permohonan perlindungan kepada Allah dan maaf darinya, penghinaan terhadap diri sendiri, dan pengagungan orang yang tidak melakukannya. Oleh karena itu dosa bisa menjadi sumber pengampunan Allah untuknya dan sampainya ia ke hadirat Allah. Atas dasar itu, seorang hamba tidak patut melihat penampilan lahir segala sesuatu, tetapi hendaknya ia melihat kepada hakikat dan intinya, sehingga jika ia sedang taat ia akan takut, namun jika ia sedang bermaksiat ia tetap berharap. Jadi intinya ngoten. Jadi lek di posisi kok ngelakoni taat nang gone Gusti Allah, melakukan ibadah nang Gusti Allah, nggih niku aja rumangsa ibadah kita itu menjadi bekal ataupun layak menjadi bekal kita di akhirat, atau bahkan sing fatal ini kan ngelekno wong liya sing gak nglakoni ibadah. Karena niku atau yang sering disampaikan kan, bahwa ketika kita melihat orang lain, ketika kita menilai orang lain, pakailah kacamata hakikat, pakailah kacamata marifat. Jadi tidak ada manusia yang jelek, tidak ada umat Allah itu yang yang jelek. Tapi ketika kita menilai diri sendiri, pakailah kacamata syariat bahwa kita itu kurang, bahwa kita itu tidak punya kuasa apa-apa. Makanya tidak patut melihat penampilan lahir, tidak boleh melihat penampilan blegeretok lah. Jadi gak oleh delok casinge, gak oleh delok blegerane. Jadi sing oleh didelok niku hendaknya ia melihat kepada hakikat dan intinya, kudune yang delok hakikate. Makanya itu yang harus dilakukan. Ketika sedang taat ia akan takut, ketika sedang bermaksiat jadi lek taat iku nggih ngene ku ojo rumangsa, ojo ngelekno Allah. Ketika diposisikan kok bermaksiat nggih kudune tetep la taqnatu mir rauhillah, la tayasu mir rahmatillah. Kudune tetep bisa bertobat atau segera bertobat. Ibnu Athaillah menjelaskan makna hikmah ini dengan hikmah selanjutnya, qauluhu maksiatun awrasad dullan waftiqaran khairun min taatin awrasat izan wastikbar. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan kekurangan lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Jadi tak ragu bahwa kehinaan dan kekurangan termasuk sifat-sifat ubudiyah. Memiliki kedua sifat ini dapat mengantarkan seseorang ke hadirat ilahi. Sementara itu sombong dan angkuh merupakan sifat-sifat rububiyah yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Sifat ini dapat membuat seseorang rendah, hina, dan tidak diterima. Abu Madyan berkata, kekalahan seseorang pemaksiat lebih baik daripada kemenangan seseorang yang taat. Intinya ngoten bahwa niku wau gak oleh sombong, gak oleh bergantung ambek amal. Karena niku wau di sisi lain dosa ataupun maksiat niku nggih bisa menghantarkan kita wusul bahasane ngoten. Tapi niku wau yang perlu digarisbawahi bahwa ini hak prerogatif Gusti Allah. Nikmatani ma kharaja ilahuna wa ta'ala bisawab. Saking mriki wonten sing kirang paham. Cak Tris.
usaha amal seseorang orang itu kan berangkat kalau punya hak mengerti dan tidak mengerti tidak selanjutnya itu kan sebenarnya dia membukakan pintu taatan tapi juga tidak membuka pintu penerimaan. Masalahnya dia menetapkan berbuat dosa, tapi berbuat dosa itu akan menjadi sebab sampainya di tempat lain. Jadi kalau saya terkaitan dengan usaha amal seseorang. Kalau itu pasti ya Tris. Kalau amal ataupun nopo usaha nih kan dari bab awal-awal kan sudah diterangkan toh bahwa itu tidak ada hubungannya. Nah kan ini lebih menegaskan lagi bahwa ya Gusti Allah itu ono kalane ngekei nikmat, ono kalane nyoba. Yang dua posisi ataupun dua kondisi tadi kan bertentangan toh sebetulnya. Tapi kan tujuannya ataupun lek gelem paham aslinya ono hikmah kan ngono toh. Kon ya Tris. Pintu nih. Pin. Ya kan seseorang itu ketika diposisikan bermaksiat ya toh anane dosa itu kan ngelakoni maksiat toh Pak. Biasanya lek wong maksiat iki bahas wong ngerti loh Pak, duduk wong delorong loh ya. Iki bahas wong ngerti loh ya, duduk bahas wong delorong loh ya. Lek wong delorong ojo dibahas. Iki bahas wong ngerti. Ketika seseorang wis ngerti, gak usah ngerti agama banget lah. Pokoknya wis ngerti ngono ya lah. Iku pasti ketika maksiat kan gelo, getun. Gitu. Terus rumangsa elek, delok wong nglakoni ibadah iki rumangsa apik, iya to? Kan ngono. Jadi sing di garis bawah iki maksiate wong paham, wong ngerti kan. Lek wong glorong wong maksiate bangga lek wong glorong iki. Maksiat malah acak-acak lek wong glorong. Ya bagi kalau saya memahami ini kan nalurinya manusia Pak. Sering saya sampaikan itu loh. Kan naluri semua manusia mbuh kuwi anake sapa tahu ngaji enggak. Itu semua manusia itu punya naluri seneng nglakoni api,
gak seneng nglakoni elek kan ngono. Naluri lho Pak iku. Wis mbok gak ngerti lor kidul lek nyolong iki kan kabeh wong wedi, Pak. Kabeh wong wedi. Golek kedua ketiga kan beda maneh. Goreng tahu nyolong kok nyolong mesti wedi, Pak. Itu naluri. Nah, cuma kan akhirnya kita itu kan digandeng atau digawani nafsu. Kan itu toh. Utawa sifat dasar kita males, kan itu. Kan untuk jihadun nafsi tadi yang paling berat. Lah jihad liane gampang. Jihad paling besar sesuai hadis itu kan jihadun nafsi. Akhirnya itu. Nah, makanya tadi yang perlu saya garis bawahi bahwa itu murni hak prerogatif Gusti Allah. Kan sering toh kita dengar cerita-cerita apa pelacur ngekei ngombe asu dadilan surgane. Dadi sing wong mateni wong jangkep 100 kae dadilan surgane. Kan banyak toh cerita-cerita. Cerita-cerita apa ahli ibadah sing apa terjerumus ya banyak. Yai Parseso atau pembunuh sahabat Ali sapa Muljam, Ibnu Muljam itu kan hafid, Pak. Orang ampuh piye kowe. Tapi enggak paham ambek Qur'ane. Monggo lintu nih. Cakno, pripun cakno? Dan garis kan niku atau keterangannya maksiatun aurasad dullan waftiqoron khairun min taatin aurasad izan wastikbar. Jadi ngelakoni maksiat iku kok rumangsa elek terus iku luwih apik daripada ngelakoni taat tapi rumangsa apik. Wis apik wastikbaron gumedhe. Ya kudune ya masya taatin ya dullan waftiqara kudune ngono. Karena kan kita memandang dengan kacamata hakikat toh. Sopo kepingin jadi Bani Israel kan ngono to. Sopo kepingin lahir jadi wong Nasoro kan gak ada tuh. Dan kita juga belum tahu masya mati ditahlili kumben piye kan awake dhewe gak paham. Monggo lintu nih.
Mas Haris. Mas Santo.